Tidak ada orang yang beridentitas Jawa secara geografis maupun nilai atau yang lain itu mengekspresikan penyesalan terhadap kehilangannya. Saya pernah berusaha untuk memahami pengertian wong Jawa ilang Jawane, tapi semakin saya berusaha, saya menemukan satu keganjilan menurut saya. Sing jenenge wong kehilangan, yang namanya orang kehilangan itu kan alok kalau dalam tradisi Jawa. Sedangkan yang saya saksikan tidak ada peristiwa itu, tidak ada fenomena orang Jawa, wong Jawa alok kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Misalkan begini, ketika dipahami bahwa nilai lebih dari Jawa itu adalah kesantunan, kemudian saya sebagai orang Jawa menyesali yang dulunya saya sangat santun atau sangat memahami prinsip kesantunan itu, lalu hari ini saya tidak lagi merasakannya, merasakan menjadi orang yang kurang beradab, lalu saya getuni, menyesali. Nah, itu mungkin menjadi wajar kalau diungkapkan dengan istilah wong Jawa ilang Jawane. Yang justru fenomenanya ada kan kaya wong migrasi, seperti migrasi orang, bukan migrasi nilai. Jadi makanya saya sering menawarkan istilah baru, Jawa ilang wonge. Karena kalau memang Jawa itu dipahami sebagai lembaga atau sebagai ruang yang pranatanya jelas, lalu mendadak sekarang seperti tidak berkontribusi pada kehidupan, berarti wonge iki sing pindah nggon, mencari ruang baru. Apakah dengan pertimbangan di ruang baru tujuan migrasi mereka itu ada tata nilai yang lebih bagus, atau ada potensi peruntungan yang lebih bagus, yaitu yang perlu kita bahas. Artinya ketika tawaran saya bahwa Jawa ilang wonge itu lebih layak untuk didiskusikan daripada wong Jawa ilang wonge. Apakah memang orang Jawa juga seoportunis itu? Misalkan alasannya migrasi meninggalkan ruang kejawaan ini karena peruntungan, apalagi ini ngomongin perkara duit serebes ya. Menurut saya begitu. Sehingga kalau memang mau membuat kesepakatan sebagai satu pijakan, satu gerakan, bahwa hari ini yang hilang bukan orang Jawanya, tapi nilainya. Ya ayo podo alok bareng. Mari kemudian merasa, kalau terlalu kasar dikatakan meratap bersama, ya ayo menyesal bersama. Atau kalau pakai istilah ngatut pendekatan agama, ayo tobat bareng. Lalu setelah itu kita piji, kita
jimpiti lagi sisa-sisa tilas-tilas nilai yang kita geduni itu, lalu nek nganggo tembunge wong tani dideder meneh, dibenihkan lagi, kemudian ditandur, kemudian ngerembaka. Nah, seperti itu kan. Selama ini saya menolak pemahaman wong Jawa ilang Jawa ini karena memang sebenarnya tidak ada orang yang beridentitas Jawa secara geografis maupun nilai atau yang lain itu mengekspresikan penyesalan terhadap kehilangannya. Jadi ya saya lebih sepakat hari ini yang terjadi itu Jawa ilang wonge, meskipun wonge kirang-kirang, tapi ya seperti itu kenyataannya. Jawa ilang lemah. Saya tidak ingin terjebak untuk menerjemahkan Jawa ilang lemah ke perspektif politik macam-macam ya. Tapi kalau memang gejala ilang lemah itu bagian dari peristiwa kebudayaan yang patut disesali, maka arah orientasi pembangunan itu ya harus memihak pada kearifan. Nah, perkaranya hari ini kepentingan semangat membangun, baik itu oleh lembaga pemerintahan atau siapapun pribadi yang menjadi lembaga, ini janjane golek apa? Apakah lemah yang di atasnya dibanguni dengan sebentuk bangunan sesuai fungsinya itu tetap menjadi lemah Jawa atau bukan? Jangan-jangan sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah iki lemah Jawa, iki lemah Sunda, iki lemah Dayak. Jangan-jangan juga bahkan masyarakat Jawa yang pedalaman, yang rata-rata agraris, saya bicara pedalaman bukan dalam rangka untuk dikotomi pesisir dan pedalaman, tapi yang masyarakat yang berkebudayaan agraris itu juga sudah tidak lagi mampu memilah mana lemah Tegal, mana lemah sawah, mana lemah kebun secara potensi kebermanfaatannya, secara kualitasnya, macam-macam. Jadi ngomong ke lemah Jawa tidak bisa kemudian hanya bicara soal lemah yang ada di lingkup kebudayaan Jawa. Kita harus ngomong lemah kuwi uripe karo sapa. Saya tidak akan mengatakan lemah itu milik siapa, tapi lemah kuwi uripe karo sapa. Saya ingin menawarkan satu konsep bahwa manusia itu hidup bersama dengan alam, bukan dalam rangka untuk memperbudak alam. Sehingga kalau tanah itu hidup bersama seorang petani bernama Sinoyo yang punya adab, yang mengerti bagaimana dia menjalankan tata laku hidup bersama tanah, ya apalagi dia orang Jawa, berkebudayaan Jawa, bukan hanya sekedar ber-KTP Jawa, tentu tanah itu akan layak disebut tanah Jawa. Dan ketika kemudian tanah itu berpindah tangan, berpindah teman hidup bersama, akan ada kemungkinan tidak lagi menjadi tanah
Jawa, meskipun ada di Jawa. Tapi hari ini kan kita tidak pernah melihat hubungan antara tanah dan teman hidup tanah. Jadi ilangnya sing kepiye, apakah tanah yang awal mulanya sawah produktif lalu menjadi ruko itu adalah fenomena hilangnya lemah Jawa, atau lebih kasar lagi, misalkan tanah milik si Dadap lalu dibeli oleh keturunan Tionghoa, itu peristiwa hilangnya lemah Jawa, itu yang harus kita tentukan lebih dulu. Kalau ngomong asal usul, kemudian hubungannya dengan Jawa, saya tidak akan berani menjangkau wilayah-wilayah di luar fakta. Saya lebih tertarik untuk mengajak kita memahami asal usul itu berjarak dekat, seperti yang sering diulas, seperti yang sering disimulasikan ulang dalam kenduri-kenduri dalam selamatan masyarakat Jawa. Selalu ono jenang abang jenang putih, jenang abang komo saking ibu, jenang putih komo saking bopo, bahwa kita berasal dari peristiwa jenang sengkolo tadi, percampuran abang dan putih tadi. Hari ini menurut saya, apalagi untuk generasi muda, akan lebih pragmatis demi kepentingan entah itu efektivitas atau yang lain. Untuk bicara asal usul Jawa itu dari titik di mana kita dilahirkan, oleh lingkungan yang seperti apa, oleh keluarga yang seperti apa, oleh pengaruh yang seberapa besarnya, tanpa perlu mengaitkan identitas kita hari ini dengan sejarah yang kita sendiri sebenarnya tidak pantas untuk mengakui sebagai bagian dari sejarah itu. Fenomena kebahasaan yang semakin istilahnya apa mas? Verbal, saya wadak, semakin mewadaki, ya wis salah kita sendiri. Ketika satu contoh kasus, Didi Kempot jauh sebelum muncul fenomena ambyar itu suntuk berkarya dengan lagu-lagu yang penuh dengan Purwakandi, rima persajakan yang sangat bagus. Tidak pernah ada orang yang merasa punya akses dalam pelestarian, pengembangan, konservasi kebudayaan Jawa. Kemudian ngerangkul Didi Kempot atau yang fenomena agak baru, penyanyi-penyanyi Osing Banyuwangi yang mengenalkan bahasa lokal begitu berani berekspansi, bahkan orang Jogja sangat akrab dengan bahasa Osing, tidak pernah direngkuh, tidak pernah dirangkul. Nah, ketika mereka itu yang harus kita akui, fokus mereka bukan sinau basa kok. Fokus mereka akan menjadi seniman.
yang salah satunya karena penyanyi ya eksplorasinya di bahasa. Tapi kan mereka bukan orang bahasa. Nah, ketika kemudian kemampuan kebahasaan mereka terbatas, referensi mereka cekak, ya jangan disalahkan. Karena kita sudah terlanjur dari dulu orang gape, orang melu, orang peduli. Nah, kalau sekarang kita mereduli, malah ngewu-ngewi. Contohnya kan kayak sing saya gitu di masalah ngopo kok Banyumoto kok wong wono tembung lu kok milih Banyumoto kan itu seolah-olah seperti apa kita meminjam konsep bahasa Indonesia air mata. Nah ya mbiyen ora kok openi dulu tidak kamu apa ibu-ibu sekarang dirigon-rigoni. Jadi tiwas golek masalah. Ya lebih baik dineng wae. Toh juga sebenarnya kita sudah terlalu banyak kehilangan tembung Jawa. Salah satunya orang Jawa hari ini saya yakin tidak akan punya kepercayaan diri memakai kata teduh untuk sebagai bagian dari bahasa keseharian untuk menggantikan istilah edum apa mas itu apa namanya terlindung dari sinar matahari karena mereka wis aku yakin kebacut yakin bahwa teduh itu kosakata bahasa Indonesia padahal itu bahasa Kawi gitu ya. Ya kalau ngomong Pranoto Mongso itu justru muncul pertanyaan sing ditakok apa misalkan ada orang saksi atas kebenaran itu ya aneh karena Pranoto Mongso Jawa itu kan justru tidak menggunakan kalender bulan menggunakan kalender matahari jelas itu lebih familiar bagi orang masa kini ngukure cetha karena tidak pakai pon wage kliwon apa Poncoworo tidak juga pakai hitung-hitungan tanggal malam tanggal bulan jelas mongso sekian itu bulan Juni tanggal berapa hingga bulan Juli tanggal berapa jadi ya lucu kalau orang sekarang misalkan mempertanyakan keakuratan atau kemudian dasar-dasar Pranoto Mongso itu ngelenek apa ora ya kaduan terlalu jauh apalagi lalu menghubung-hubungkannya dengan pengertian kapitayan yang kemudian dipahami ini mesti apa religiusitas yo kadutan ya jenenge kapitayane wong Jawa nek di Indonesia kan ya kepercayaan. Nah, kepercayaannya itu apa misalkan bahwa kebaikan itu pasti berbuah kebaikan ya itu kapitayan. Perkara kemudian apakah ini adalah usaha untuk mendekatkan insan dengan Tuhan? Ya mungkin saja. Apakah itu nanti juga sangat mungkin dibelokkan menjadi urusan kepentingan yang profan ya bisa-bisa saja hari ini kepiye le harus ngarani orang Jawa itu cenderung profan atau tidak karena ngomong kapitayan yang spesifik kaitan insan dengan Tuhan tidak bisa hari ini tanpa kuasa agama. Sedangkan orang Jawa ya menerima semua agama. Andai kata akan dibatasi pada soal-soal aliran kepercayaan ya
ya kadoan. Intinya begitu. Kembali ke masalah pranoto mongso, masalah petungan. Contoh sederhana, carane panen kayu jati bagaimana menentukan usia kayu jati yang layak untuk dijadikan bahan baku bangunan. Terus harinya harus begini, musimnya harus begini, terus ada orang menentang, wah itu tahayul, yo goblok dhewe ra gelem sinau. Toh kenyataannya orang barat mau bikin biola, nebang pohon bahan biola itu pakai hitungan. Oh kalau bulan sedang terang ya dihindari, karena pasti kadar air pohon itu jadi banyak. Ada kemungkinan pertama pengeringannya tidak efisien, kedua jelas mudah rapuh. Ya sama saja di Jawa, di Bali, di Sunda, atau di masyarakat lokal yang masih mewarisi perhitungan itu ya jelas tidak perlu lagi didiskusikan untuk menjadi perdebatan. Menebang pohon bambu harus pilih hari tertentu. Toh kenyataannya memang siklus makan rayap, rotor, sebangsa pemakan batang kayu itu ya seperti lazimnya hewan yang lain yang tidak sama sekali seperti manusia. Mereka punya siklus yang jelas, yang teratur. Seperti halnya macan, orang jur saben pengen mangan terus imbuh sego seperti manusia. Di waktu dia sudah kenyang dia akan berhenti, di waktu lapar dia akan berburu. Keteraturan itu kan yang bisa dikatakan terlambat untuk dipelajari oleh masyarakat masa kini. Keteraturan alam itu yang kemudian menjadi sistem itu yang kemudian diwariskan turun-temurun tanpa lewat bangku pendidikan formal, itu yang dicurigai sebagai sesuatu yang klenik, yang lagi kapitayan, pakai istilah kapitayan lagi, itu kapitayan sing bisa sedikit mengotori akidah, misalkan kalau kita pinjam terminologi agama tertentu, ini yo keliru. Pokoknya menyikapi potensi-potensi perdebatan hal pranoto mongso, petungan Jawa, ini pekan yang bagus untuk nikah atau tidak, ini pekan yang bagus untuk mendirikan rumah atau tidak. Sebelum Anda belajar sampai tuntas, jangan mencoba-coba untuk menyimpulkan. Ngono baik. Ya. Janjane ra ono bedane, enggak ada bedanya pengertian joget dengan nari atau bekso. Cuma perkaranya kan begini. Hari ini orang menggerakkan tubuh yang kemudian didefinisikan sebagai aktivitas joget itu kan nyeneng diri, menciptakan hiburan untuk dirinya sendiri tanpa kepentingan lain yang lebih migunani. Tapi ya jangan kemudian dibandingkan dengan bekso di pendopo dengan iringan gamelan, lalu kita anggap itu aktivitas menyampaikan pesan secara tidak verbal, yang lebih berorientasi pada kearifan, lebih punya misi
kebaikan ya orang ngono, karena memang hari ini kalau semua orang menyampaikan pesan kebaikan dengan cara-cara lama, salah satunya bekso yo kangelan. Artinya hari ini kita dihimpit oleh banyak kepentingan. Kita dipaksa untuk sedikit agak terengah-engah untuk ngongso, untuk balapan. Ketika fenomena joget ini kiranya mengganggu rasa para penari ya, atau para pambekso, para pandemen seni tari yang merasa estetika dunia tari dirusui oleh, anggap saja lah itu estetika profan, cah-cah sing dalan, sing ra mangan sekolahan, yo dadi kleru ya. Aja sithik-sithik, jangan sedikit-sedikit fenomena yang terjadi di Jawa oleh masyarakat Jawa masa kini itu dianggap sebagai setitik air tuba di sekolah air susu kebudayaan kita. Sithik-sithik ngono kuwi akhire emang gampang tuwa. Wis. Ngono kuwi. Wis Jawa kuwi tuwa, menungsane gampang tuwa, repot. Nek mi tuwa cetha karuan ya. Nek mung tuwa tok. Semoga ini bisa menjadi ya renungan kita untuk bahwa tugas manusia Jawa di tanah Jawa iki ora mung perkara nanding-nanding, membanding-bandingkan terus muncul istilah keemasan Jawa, ini masa kehancuran Jawa. Hari ini saya kira yang paling bijak untuk dijadikan pilihan adalah napak tilas sejelas-jelasnya orientasi manusia Jawa yang lebih dulu lahir hidup sebelum kita, tanpa mengabaikan lakon sing kelakon hari ini. Jadi ya wis pasti ada proses transaksi, ada tawar menawar, ono sing disudo, ono sing dikurang. Itu wajar.